akan menjelaskan terkait dengan Information System, Organization, and Strategy. Di topik kali ini kita akan belajar terkait dengan 5 hal. Yang pertama ada fitur organisasi, yang kedua terkait dengan dampak dari sistem informasi, yang ketiga terkait dengan strategi kompetitif, dan yang keempat terkait dengan tantangan dalam menerapkan sistem informasi yang strategik, dan yang terakhir adalah terkait dengan bagaimana manajemen information system dapat membantu karir kita. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih detail lanjut terkait dengan penjelasan yaitu information system, organization, dan strategi, di sini saya menghadirkan contoh kasus di mana teknologi membantu Starbucks untuk sebagai cara yang terbaik dalam memenangkan kompetisinya. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, Starbucks ini merupakan salah satu produk yang memiliki reputasi yang tinggi, di mana Starbucks itu terkenal dengan kopi yang enak, rasanya yang sangat baik dibandingkan dengan kopi yang lain, lalu kemudian pelayanannya juga bagus. Nah, di sini kenapa sih dia selain memiliki reputasi yang tinggi terkait dengan kopinya, dia juga ternyata terkenal akan beverage-nya, lalu pelayanan dalam melayani customer itu secara friendly, dan customer pun nyaman untuk berlama-lama duduk mengerjakan sesuatu di coffee shop Starbucks. Lalu di awal tahun 2000 sebelum tahun 2017, Starbucks ini menawarkan produknya lewat website, yaitu dengan cara menggunakan alamat webnya yaitu starbucks.com. Namun pelayanan ini menjadi terhenti. Kenapa? Karena ternyata kurang diminati oleh bagian customer. Customer lebih nyaman untuk duduk, menikmati suasana toko, mengerjakan sesuatu, terus menikmati semuanya, minuman kopinya, makanannya, layanan yang diberikan oleh para barista itu langsung di spot tokonya, dibandingkan harus membeli secara online. Dengan kata lain, akhirnya Starbucks memutuskan untuk memberhentikan layanan online tersebut pada tahun 2017, dan dia memilih untuk meningkatkan pengalaman toko, di mana ketika customer ini datang, diharapkan dia bisa nyaman di sini karena adanya WiFi yang diberikan oleh pihak Starbucks sebagai fasilitas ketika customer itu berkunjung di sana. Di sisi lain, Starbucks juga memberikan inovasi lain selain berkunjung di toko. Dia memberikan inovasi dalam bentuk adanya aplikasi yang bisa diinstal di dalam HP atau smartphone dengan iPhone ataupun Android. Di sini di awal tahun 2015, di mana aplikasi tersebut ingin membantu para customernya dimudahkan agar bisa lebih cepat memesan dan membayar ketika pesanan, baik ingin memesan secara memesan kopi ataupun memesan makanan. Nah, dari sini kita bisa lihat ternyata usaha seperti Starbucks, coffee shop gitu ya, dia membutuhkan untuk yang namanya suatu perubahan. Nah, suatu perubahan ini membuat beberapa peluang. Kalau di sini dilihat perubahannya, ternyata peluang yang mungkin timbul yaitu adalah peluang untuk menambah teknologi yang terbaru sama terus berkompetisi. Nah, dengan kata lain, ketika ada masalah, lalu kemudian manajemen itu mau mencoba strategi yang baru, menerapkan yang namanya tadi memasang fasilitas WiFi ketika customer datang, terus dia nyaman untuk duduk berlama-lama di sana, atau
sebaliknya, ketika misalnya customer datang, ada aplikasi yang terinstall di dalam smartphone-nya, baik iPhone maupun Android, untuk memesan dan membayar produk tersebut. Nah, tentunya di sini organisasi pun selain tadi manajemen akan menentukan strategi yang baik, organisasi pun juga di sini memiliki pengalaman. Pengalaman di mana? Karena ketika customer ditawari dengan berbagai macam fasilitas, layanan, apakah dia nyaman atau tidak? Nah, ternyata nyaman. Penyebabnya apa sih? Yaitu adanya teknologi wireless, smartphone, dan aplikasi dalam yang bisa diinstal secara mobile. Dengan kata lain, di sini sudah terdapat solusinya agar bisa pendapatannya meningkat dan layanannya meningkat, maka ada yang namanya layanan aplikasi yang mampu memberikan informasi secara sistem bagaimana produk tersebut dipesan maupun dibeli, sehingga di sini pun tidak secara tidak langsung promosi terkait produk pun terjadi. Jadi kalau teman-teman masih ingat lagi beberapa chapter di sebelumnya saya menjelaskan, yaitu ada yang namanya sistem informasi. Sistem informasi ini hanya bisa muncul ketika ada input, lalu kemudian ada proses, dan yang terakhir yaitu ingat. Nah, inputan di sini jelas kelihatan kalau di kasusnya Starbucks adalah lebih kepada yaitu penggunaan hardware dan softwarenya. Hardware yang di sini smartphone, softwarenya adalah yaitu aplikasi di dalam smartphone atau mobile app. Lalu ketika diproses untuk dibayar dan memesan barang, maka inputannya dari pihak Starbucks akan mendapat informasi bahwa yang dipesan itu kopi apa, yang diminati apa, lalu di sini juga mobile app digunakan untuk sarana promosi. Promosinya seperti apa sih? Jika teman-teman masih ingat, kalau yang memiliki pengalaman pernah ke Starbucks, yaitu seperti reward, lalu ada diskon khusus ketika kita membawa tumblernya. Nah, pengalaman-pengalaman ini hanya bisa didapatkan ketika customer datang ke toko tersebut dan tidak bisa didapatkan ketika customer yang membeli secara online lewat website. Dengan kata lain, mengapa sih Starbucks itu terus bertahan? Karena dia mau berinovasi dan membuka adanya peluang-peluang untuk menerima kompetisi dari pesaing bisnis lainnya. Nah, antisipasi tersebut, maka di bagian pertama saya akan menjelaskan terkait dengan fitur-fitur organisasi. Jadi, di sini fitur organisasi ini digunakan oleh manajemen untuk membangun dan menggunakan sistem informasi agar sukses bisa diterapkan di organisasinya. Nah, fitur organisasi ini sendiri ada apa saja? Sebelum masuk ke bagian fitur-fitur organisasi, di sini saya akan menjelaskan ternyata hubungan antara sistem informasi dengan organisasi ini punya hubungan yang saling erat, saling mempengaruhi satu sama lain. Mengapa toh? Karena yang namanya sistem informasi itu mendorong adanya organisasi untuk open, membuka diri terhadap adanya perubahan dan perkembangan yang terjadi di lingkungan. Jadi dengan kata lain, ketika orang atau organisasi lain membuka diri untuk menerapkan teknologi A, B, dan seterusnya sampai dengan perkembangannya, maka kita sebagai organisasi atau pemilik usaha tentunya ingin memanfaatkan juga teknologi tersebut agar bisa bersaing dengan organisasi yang sejenis atau pesaing lainnya. Di sisi lain, ternyata tidak semudah itu hubungan di antara mereka berdua, tetapi dimediasi atau diperantarai oleh yang namanya struktur organisasi, proses bisnis, budaya, politik, lingkungan, dan keputusan manajemen. Nah, jadi
di bagian fitur organisasi ini kita akan membahas bagaimana sih hubungan mereka berdua, lalu adakah yang memperantarai hubungan mereka berdua, seperti apa perantara itu fungsinya. Oke, jadi di sini karena mereka berdua ini saling berhubungan gitu ya, saya akan memberikan contoh di mana misal organisasi ini ternyata memiliki budaya yang dimiliki adalah dia tidak mau terbuka. Mengapa kok tidak mau terbuka terhadap penggunaan suatu teknologi? Nah, hal ini bisa didasari oleh adanya beberapa manajemen atau manajer menganggap perubahan untuk kita memaksa gitu ya, berubah menggunakan suatu teknologi menjadi merubah keseluruhan dari proses bisnisnya ataupun keseluruhan dari mindset orang yang menggunakan. Dengan adanya teknologi, karena adanya pemaksaan, harus mau nggak mau kita berubah. Dengan kata lain, di sini karyawan pun juga mau tidak mau harus menerima hal tersebut gitu ya. Sebagai contoh, di era pandemi seperti ini, culture-nya biasanya tidak menggunakan teknologi ketika mau bertemu dan berkonsultasi dengan para klien ataupun customer. Seperti yaitu kalau teman-teman alami pernah ke Gapari gitu ya, Gapari untuk namanya komplain terkait dengan penggunaan provider tertentu misal tidak bisa digunakan, mereka akan mendahulukan silakan berkonsultasi dahulu dengan menggunakan layanan kami lewat online, lewat WhatsApp. Nah, ketika customer ini budayanya ingin mencoba gitu ya, menggunakan teknologi tersebut, tetapi di pihak organisasi yang menawarkan layanan tersebut bisa jadi organisasinya belum siap. Mengapa? Karena saking banyaknya permintaan dari pihak customer ingin komplain, kenapa sih kok provider saya nggak bisa, kartu saya nggak bisa dipakai lagi, paket internet saya habis. Nah, tentunya ketika pihak organisasi atau pihak provider tersebut Gaparinya itu kewalahan, maka budaya yang mereka miliki ribet gitu ya menggunakan teknologi untuk di zaman pandemi ini, apalagi digunakan buat konsultasi. Nah, tentunya di sini budaya ini menghambat penerapan suatu teknologi. Nah, sama halnya dengan proses bisnisnya, yang awalnya customer itu kalau mau komplain suatu kartu yang tidak bisa digunakan, paket internet yang udah diisi masih banyak, kok tiba-tiba kartunya hangus gitu ya, seolah-olah tidak ada sinyalnya. Nah, awalnya customer ini datang ke Gapari dilayani dengan cara diminta untuk menunggu nomor antrian, baru nanti ketemu dengan pihak customer service. Nah, karena tadi adanya teknologi yang mau tidak mau mengubah proses bisnis, kalau teman-teman masih ingat lagi, proses bisnis itu adalah suatu aktivitas, kumpulan aktivitas di dalam usaha yang bisa digunakan untuk menghasilkan barang maupun jasa. Nah, kebetulan kasus di provider ini adalah untuk menghasilkan jasa. Jadi, ketika ada komplain dari customer, lalu kemudian ada barang yang diberi info gitu ya, harus menggunakan aplikasi A, B, C dan untuk komplain, maka di sini kita pun sebagai pihak karyawan di organisasi tersebut mau tidak mau harus bisa menerima perubahan tersebut agar ya karena dipaksa gitu ya, semua dipaksa berubah karena adanya pandemi. Jadi dengan kata lain, perubahan ini bisa jadi menguntungkan bagi pihak organisasi atau bisa jadi merugikan bagi pihak karyawan karena dipaksa untuk berubah. Nah, jadi tadi setelah saya panjang lebar menjelaskan